Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Shelina Enji dengan NIM akhir 006. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dari tugas tentang meresum tentang visualisasi data menggunakan Tableau. Di sini saya menemukan sebuah paper yang berjudul Application of Tableau in Visual Analysis Data of US Supermarket Sales yang saya dapatkan dari IEEE. Oke, buat latar belakangnya sendiri, di era modern ini data itu lebih kompleks, sehingga perlu diolah agar lebih mudah dipahami dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini salah satu solusinya adalah dengan menggunakan software visualisasi data seperti Tableau. Nah, paper ini membahas studi kasus tentang penerapan Tableau pada data penjualan online di sebuah supermarket Amerika Serikat untuk menghasilkan wawasan bisnis yang mendukung keputusan strategis dari para manajer supermarket di sana. Oke, di sini tujuannya ada tiga. Yang pertama itu ada supaya lebih memahami situasi penjualan secara keseluruhan agar mudah dipahami. Selanjutnya, mengidentifikasikan area mana yang perlu dikerjakan dengan baik dan mana yang buruk. Selanjutnya ada mendapatkan masukan untuk menyesuaikan strategi bisnis seperti strategi penjualan, periklanan, dan manajemen rantai pasok. Oke, selanjutnya ada dasar teori. Di sini ada visualisasi data dan tabel. Yang pertama, visualisasi data. Nah, visualisasi data ini adalah cara menyajikan data yang sudah dikumpulkan agar lebih mudah digunakan dan dipahami oleh pembaca. Dengan visualisasi, informasi yang banyak bisa ditampilkan secara ringkas dan membantu menemukan wawasan baru dari data yang besar. Selanjutnya ada Tableau. Tableau ini merupakan software yang membantu user buat membuat visualisasi data yang interaktif. Nah, alat ini sendiri mudah digunakan. Kita bisa drag and drop aja dan semuanya bisa terhubung dengan berbagai database, sehingga banyak dimanfaatkan di bidang bisnis untuk mendukung keputusan karena kemudahannya. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini sumber data yang digunakan itu merupakan dataset dari Kaggle yang berisi catatan pesanan online dari sebuah supermarket besar di AS dari tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, variabel-variabel yang digunakan adalah order date yang merupakan tanggal pesanan dibuat, state and city, lokasi geografis pelanggan. Selanjutnya ada kategori dan subkategori yang merupakan jenis-jenis produk dan subjenis produk yang dibeli. Selanjutnya ada sales yang merupakan harga jual dari setiap produknya. Selanjutnya ada quantity yang merupakan jumlah dari produk yang dibeli. Selanjutnya juga ada profit yang mana dia merupakan keuntungan yang diperoleh dari setiap produknya. Nah, alat analisis ini menggunakan Tableau versi 2021.2 sebagai alat utama untuk visualisasi data. Selanjutnya, metode analisis yang dikerjakan memanfaatkan beberapa jenis grafik di Tableau seperti peta atau field map, diagram gelembung atau bubble chart, diagram batang seperti bar chart, dan diagram sebar atau scatter plot untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan melihat di sini wilayah dengan kinerja penjualan terbaik yang ditunjukkan dengan field map dan juga bubble chart. Nah, di sini dapat dilihat dari sisi wilayah penjualan tertinggi itu terdapat di tiga negara bagian, yaitu California, Texas, dan New York. Nah, di California ini, kota dengan kontribusi terbesar adalah Los Angeles, San Francisco, dan San Diego. Selanjutnya, di Texas, ada Houston, Dallas, dan juga San Antonio. Sedangkan di New York hanya New York City yang mendominasi, bahkan menjadi yang tertinggi kinerja penjualannya di seluruh Amerika Serikat. Nah, informasi ini sangat berguna untuk merancang strategi iklan, distribusi, hingga pengelolaan rantai pasok. Oke, selanjutnya ada bar chart horizontal. Di sini tuh yang menggambarkan wilayah dengan kerugian terbesar. Di sini dapat dilihat tingginya penjualan itu nggak selalu berbanding lurus dengan keuntungannya. Analisis grafik menunjukkan bahwa Texas justru menjadi negara dengan kerugian yang paling besar, digambarkan dengan warna merah juga. Nah, produk yang paling merugikan
itu adalah binders. Sini, dengan nilai kerugian lebih dari 2 kali lipat dibanding appliances. Meskipun demikian, tidak semua produk di Texas merugi karena semua kategori seperti paper dan phones masih memberikan keuntungan. Nah, visualisasi scatter plot di sini juga menegaskan bahwa jumlah kerugian secara keseluruhan lebih besar dibandingkan keuntungan, sehingga penting buat melakukan efisiensi biaya atau bahkan menghentikan penjualan produk tertentu yang merugikan. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada scatter plot yang menunjukkan kinerja penjualan dan keuntungan per produknya. Dari sisi produk, analisis scatter plot yang membandingkan rata-rata penjualan antara dan laba menunjukkan 4 kelompok. Di sini produk yang memiliki penjualan dan laba tertinggi terdapat di kuadran kanan atas sebagai produk inti yang perlu ditambah stoknya. Selanjutnya ada produk dengan penjualan rendah tetapi memiliki laba tinggi di kanan bawah. Ini yang bisa dipertimbangkan untuk diperluas pasarnya. Sebaliknya, produk dengan penjualan tinggi namun merugi di kiri atas, seperti ini, ada tables dan mesin, membutuhkan efisiensi biaya, misalnya dengan mengurangi diskon. Selanjutnya, ada produk yang rendah penjualan sekaligus memiliki laba yang rendah di bawah seperti fasteners dan labels sebaiknya dihentikan. Nah, analisis ini membantu manajer buat menentukan prioritas produk. Oke, selanjutnya ada profil dan biaya produk. Selanjutnya dari segi biaya, perbandingan antara penjualan dan laba dan total biaya menunjukkan bahwa chairs dan telepon memiliki biaya total yang tinggi. Di situ mesin dan copier juga memiliki rata-rata biaya yang besar. Sehingga meskipun penjualannya tinggi, labanya tetap rendah. Nah, hal ini menandakan perlunya pengendalian biaya yang ketat. Sebaliknya, produk seperti paper memiliki volume penjualan yang tidak terlalu besar karena biayanya cukup rendah dan mampu memberikan laba yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada heat maps dan juga dibantu bar chart di sini yang menunjukkan tren penjualan berdasarkan waktu. Di sini pola penjualan dianalisis berdasarkan waktu. Dari sisi bulanan November dan Desember mencatatkan penjualan tertinggi akibat musim liburan. Sementara Februari cenderung lebih rendah karena mungkin karena faktor Februari kan harinya lebih sedikit. Mungkin itu yang bisa menyebabkan penjualan itu terhitungnya rendah. Dari sisi harian, penjualan cenderung lebih tinggi pada hari Senin, Jumat, dan Sabtu, dan Minggu. Sedangkan hari Rabu mencatatkan angka paling rendah. Informasi ini sangat berguna bagi manajer untuk mengatur penempatan tenaga kerja serta menyusun strategi promosi musiman secara lebih efektif. Oke, selanjutnya kesimpulan dari paper ini menunjukkan bahwa sistem visualisasi data ini dapat menyajikan data penjualan, profit, biaya, dan tren waktu dari sebuah supermarket dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini dapat sangat membantu para manajer dalam memahami kondisi operasional dan membuat keputusan yang lebih tepat. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu analisis yang dilakukan masih bersifat dasar dan kekurangan eksplorasi model-model yang lebih kompleks. Mungkin kedepannya bisa ditampilkan visualisasi data yang lebih macam dengan grafik yang lebih macam-macam lagi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.